Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke, kali ini saya akan melakukan penyemprotan herbisida ya di usia padi 11 hari setelah sebar. Apa saja komposisi yang akan saya kasihkan di penyemprotan kali ini? Tentunya ada tambahan-tambahan ya, dan ini tentunya untuk menghemat waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya sedikit serak ya, karena kena pilek ya. Oke, mari saya tunjukkan kondisi apa saja yang perlu kita pahami dan cermati supaya penyemprotan kali ini tepat sasaran dan menghasilkan pertumbuhan padi yang maksimal. Ya, ini kondisi lahannya ya, untuk padinya sudah tumbuh ya. Ini saya tanam sebar ya, jadi tanam benih langsung sebar tanpa menggunakan alat maupun peralon. Ini juga rumputnya sudah mulai tumbuh ya. Kita lihat bahwa rata-rata yang tergenang air ini pertumbuhannya tidak maksimal. Apakah karena ketika disebar terendam air? Sebenarnya tidak ya. Jadi ketika saya setelah sebar itu 2 hari tidak ada hujan, pertumbuhannya bagus ya. Cuma karena ini cuacanya cuaca penghujan ya, musim penghujan. Jadi setiap hari hujan terus seperti ini. Jadi ini saya padahal sudah saya kasih pembuangan seperti ini ya. Jalur pembuangan. Kemudian di sana juga ada jalur pembuangan ya, semuanya tak kasih jalur pembuangan. Di sini juga, tapi tetap masih ada sisa-sisa air. Nah ini ya, ini pertumbuhannya di 11 hari setelah sebar cukup bagus ya. Seperti ini tidak tumbuh sama sekali ini ya. Ini sebenarnya penyebabnya bukan karena terendam ya, tapi karena ini ada hewan ini ya. Nah ini ada hewan yang namanya siput keong ini ya, keong mas. Nah ini, jadi keong mas itu, nah coba saya ke lahan ya. Nah ini ya, nah ini adalah keong mas ya, ini yang memakan padi, tanaman padi yang ada airnya. Tapi kalau yang tidak ada airnya itu dia tidak dimakan ya, atau masih utuh ini ya. Untuk mengatasi ini ya, Molluscida atau keong ini, maka nanti saya tambahkan racun keong ya pada penyemprotan kali ini ya, untuk penyemprotan rumput ya, rumput. Nah ini kita lihat rumputnya juga sudah mulai keluar ya, daun 2 ya, daun 2. Ini rumputnya baru daun 2. Kenapa sejak dini harus kita lakukan penyemprotan? Ya tentunya supaya pemusnahannya rumput ini mudah ya. Nah ini baru daun 2 ya, daun 2, daun 3 ini mudah diatasi ya. Ini banyak yang tidak tumbuh ya, karena dimakan ini ya, dimakan keong. Nah nanti saya kasih tahu cara penanggulangannya, obatnya apa ya. Nah, kita lihat sana ya, tidak masalah. Nah ini kondisinya ya, rumputnya sudah banyak yang tumbuh ya. Oke, mari kita lakukan pengoplosan ya. Untuk racunnya apa saja, untuk rumput, kemudian untuk Molluscida ini ya. Ya, untuk herbisida yang pertama kita kasih ini ya, ini yang biasa saya pakai ya, Serendi ya. Kita kasih Serendi. Dosisnya adalah kita kasih 10 gram ya. Kita kasih 10 gram dengan sendok takar ini ya. Ini ada ukurannya, ada
ada nomornya ya, 10, ini 12, kalau penuh ini 12,5 gram ini kalau penuh. Jadi saya kurangi sedikit ya, jadi pokoknya sekitar 10 gram. Kita tuangkan saja. Ini air bersih ya, air dari sumur ya. Pastikan untuk menyemprot atau memakai pestisida, herbisida itu pakai air yang bersih ya, agar hasilnya maksimal. Ini ya, sekitar 10 gram ya, kita tuangkan. Kemudian yang kedua, ada Richester Extra ya, Richester kita kasih 10 gram ya, maaf 10 mili ya, 10 mili. Atau kalau tidak punya takaran bisa pakai yang ini ya, pakai yang Richester botol kecil ini, tapi satu tutupnya ini 15 mili ya, dikurangi sedikit nanti. Setelah Richester Extra ini saya tambahi Aeroscool ya. Aeroscool ini bahannya pyrazolfuron etil itu 0,75% dan pretilaktor 30%. Ini sebenarnya khusus untuk sistemik pratumbuh ya, herbisida sistemik pratumbuh, jadi sebelum tumbuh ya. Kalau yang dua tadi ini untuk setelah tumbuh ya, jadi yang dua ini ketika dia sudah tumbuh, tapi yang ini sebelum tumbuh, jadi masih biji yang mau tumbuh. Tujuannya apa? Karena pernah setelah disemprot itu mati, cuma nanti ada yang tumbuh lagi ya. Dengan adanya ini untuk mencegah ya, mencegah supaya dia tidak ada benih rumput yang mau tumbuh lagi. Sebenarnya untuk dosisnya ini dari bungkusnya nih ya, ini 1,75 kg per hektar, jadi banyak sekali. Sekitar kalau 1 hektar ini satu bungkusnya adalah 100 gram ya, 100 gram berarti kalau diaplikasikan ya sekitar habis 11 bungkus ya, 11 bungkusan untuk 1 hektar. Tapi karena ini saya pakai untuk tambahan saja, maka ini tidak banyak-banyak saya kasih ya. Ini saya tambahkan sama seperti Serendi ya, saya kasih 10 gram saja. 1 sendok ini 12 gram. Bentuknya granul ya, kayak pupuk urea. Ini ya, saya kasih sekitar 10-an ya, 10 sampai 11 gram ini ya. Tidak banyak karena hanya tambahan saja supaya nanti lebih maksimal ya. Karena tadi kita menemukan banyak keong ya, ada keong sawah, keong racun, saya tambahkan ini ya, debasten. Nah, debasten ini Moluccida ya, Moluccida ini
Untuk dosisnya adalah 1-2 gram per liter. Itu kalau di tangki ini kan 16 liter ya. Kalau dibuat 1 gramnya berarti 16 gram ya. 16 gram. Sedangkan sendok ini number glass 16 gram 1 tangki ini ya. Sedangkan sendok ini hanya 12,5 gram. Berarti 1 sendok ditambahi sedikit aja ya. Saya tambah gini ya. Ini 1 sendok. Satu sendok penuh ini ya, 1 sendok penuh. Kita tambah lagi sedikit. Ya. Ini ya, kita tambahi 1/4 lah ya. Ini. Kita aduk ya. Jadi kenapa ini langsung saya jadikan satu? Yang pertama adalah menghemat tenaga ya, menghemat tenaga. Kemudian karena keong ini kalau tidak ditambahi obat atau racun debasten ini nanti fatal ya ini ya. Karena setelah selang 2 hari setelah penyemprotan ini semua jalur pembuangan saya tutup, saya genangi airnya ya, tak lep ya. Otomatis kalau tidak ditambah dengan obat atau racun keong ya nanti habis tanaman ini ya. Karena kalau terendam malah suka. Makanya harus kita antisipasi sejak dini ya. Campur seperti ini tidak masalah ya. Yang penting kita nyampur obat itu di dalam bak seperti ini langsung kita pakai. Kalau kita nyampurnya di dalam botol, biasanya kalau nggak habis 1 hari besok sudah tidak bisa digunakan, apalagi kalau sudah menggumpal itu sudah rusak ya. Nih. Oke, kita tuangkan. Ya, saya sudah melakukan pencampuran tadi ya untuk obat herbisida, kemudian ada molosida ya. Ini saya akan lakukan penyemprotan ya. Jangan lupa tetap menggunakan ini ya, masker apapun jenisnya, yang penting tetap kita menggunakan masker karena ini racun kimia ya, berdampak buruk pada paru-paru kita jika kita tidak menggunakan masker ya. Untuk hasilnya nanti bisa saya tunjukkan setelah 2 atau 3 hari ke depan ya. Nanti hasilnya bagaimana, apakah rumputnya nanti banyak yang mati atau bagaimana, dan moloksidanya bagaimana ya. Nanti saya upload video lanjutannya. Oke, karena saya akan melakukan penyemprotan ya. Ini juga cuacanya sedikit mendung ya, karena memang kondisi cuaca hujan ya. Jika video ini bermanfaat, silakan ketik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Mohon maaf jika ada salah tutur kata maupun yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.